Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Ujuk. Masih tentunya kita dalam seputaran pembahasan asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Nah teman-teman, Sobat GERD, seperti biasa saya doakan kalian kembali, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan semoga sensasi yang kalian rasa di badan ini berangsur membaik dan insya Allah kalian bisa sembuh dengan total. Nah teman-teman, Sobat GERD dimanapun kalian berada, hari ini saya lagi tidak di daerah saya karena memang ada kegiatan yang harus saya ikuti di luar kota. Dan tentunya bagi kalian penderita GERD anxiety pasti sangat-sangat merasa tidak nyaman ketika mendengarkan ada kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang itu melibatkan perjalanan yang jauh, yang membuat kalian mungkin takut, tidak percaya diri, karena mungkin kebiasaan juga kalian itu terlalu sering berada di kota kalian atau di kampung kalian, di lingkungan sekitar kalian, dan tiba-tiba kalian harus berpergian. Di sebagian orang ini bukanlah hal yang mudah, di sebagian orang ini bukanlah hal yang biasa dia lakukan, sehingganya wajar ketika dia tidak ada rasa percaya diri, takut untuk berpergian, takut terjadi sesuatu. Penderita anxiety pasti kecemasan itu sangat-sangat di luar batas kewajaran. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bagaimana cara kita untuk bisa percaya diri, yakin ketika kita punya acara atau kegiatan di luar atau dengan jarak tempuh yang cukup jauh, apalagi kalau itu sudah harus keluar kota yang mungkin kita bisa dengan jarak di atas 200-300 kiloan, ya ada yang pakai kapal, ada yang pakai pesawat. Pasti rasa tidak percaya diri itu sangat-sangat besar, membuat kita takut, cemas. Terjadi sesuatu di sana bagaimana? Dan apa yang akan kita lakukan ketika kita dalam keadaan seperti itu? Nah, apalagi itu adalah tuntutan untuk kita, ya, karena mungkin juga bagian dari tuntutan pekerjaan, mau tidak mau harus atau tidak bisa mungkin diwakili. Nah teman-teman Sobat GERD, tentunya kalian akan sangat merasa bimbang, ragu kalau terjadi sesuatu dengan kalian. Kalian pasti punya rasa cemas yang sangat berlebihan, dan bagaimana cara mengatasinya diandaikan terjadi sesuatu, atau anxiety kalian kumat pada saat kalian dalam perjalanan. Apa sih yang harus kalian lakukan? Bagaimana caranya? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tentunya teman-teman, sebelum ini kita bahas, kalian yang baru bergabung dengan channel Kang Ujuk, baru menemukan channel ini, saya tentunya dengan penuh harapan dukungan dari kalian terkait dengan apa yang saya share di channel saya ini. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat memberikan manfaat buat banyak orang, terutama dalam konteks kita ini adalah GERD, anxiety, dan psikosomatis. Kita lanjut ke topik Sobat GERD. Kecemasan itu adalah hal yang sangat-sangat wajar dialami oleh setiap manusia di muka bumi ini. Rasa takut, khawatir, bahkan di beberapa orang ada yang mungkin dia mabuk perjalanan biasanya, ya ini orang normal saja ya, tanpa ada anxiety disorder, hanya mungkin dia suka mabuk perjalanan. Sebelum dia berangkat, ketika dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi, bagaimana keadaannya di dalam kendaraan, dia mungkin akan mual, muntah, dia sudah kena sugesti dari bawah sadarnya, bahkan dia bisa muntah pada saat dia belum naik sekalipun. Dia masih di rumah, dia bisa saja langsung kena sugestinya dan langsung muntah pada saat itu. Dan itu saya melihat kejadian beberapa kali, ya, saudara saya, ada teman saya
Itu karena sugesti bawah sadarnya telah merekam sesuatu kejadian-kejadian yang membuat dia trauma dan akhirnya tersugesti sehingganya terjadi lagi di hari yang sama. Dulu mungkin dia pernah kumat pada saat, atau dia pernah mual yang rasanya benar-benar pengen muntah isi perut, atau mungkin rasanya pengen pingsan, dan itu membuat dia trauma sehingganya kejadian-kejadian itu ketika dia harus dihadapkan dengan keadaan di mana dia harus berpergian, apalagi dalam jarak yang lebih jauh dari biasanya, pasti dia traumanya muncul. Pasti dia rasa takut dan tidak percaya dirinya muncul. Sehingganya itu mensugesti bawah sadarnya, dan pada akhirnya itu juga akan terjadi pastinya ketika dia memaksakan diri untuk pergi. Karena apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan diri itu sudah terwujud sebelum bahkan dia naik, bahkan dia berpergian. Nah, ini teman-teman adalah kecemasan-kecemasan yang bahkan orang tanpa anxiety disorder pun merasakannya. Nah, bagaimana dengan kita yang mengalami anxiety disorder? Anxiety disorder ini tentu menyerang kita bisa di mana saja dan kapan saja, ya, tidak mengenal waktu dan tempat. Dan ketika kita sedang mungkin dalam perjalanan, apa yang harus kita lakukan pada saat mungkin gear kita kumat, anxiety kita kumat? Nah, ini yang akan kita bahas. Tentunya yang pertama teman-teman, yang harus kalian lakukan ketika sebelum kalian melakukan perjalanan, yang pertama adalah kalian mensugesti bahwa perjalanan ini akan menyenangkan untuk kalian. Perjalanan ini tidak akan menjadi beban buat kalian. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang asik, yang bisa membuat kalian relax, enjoy. Nah, itu adalah bentuk sugesti pertama yang membuat kalian semakin percaya diri untuk bisa berpergian. Entah kemana, kalian naik pesawat, naik kapal. Ketika kalian sudah mencoba untuk mensugesti itu ke bawah sadar kalian, maka kalian akan muncul rasa percaya diri. Nah, yang kedua, kalian harus merubah mindset kalau kalian akan kumat, kalau kalian akan kena serangan panic attack, atau kalian bisa dengan berpikir bahwa berangkat atau tidak pun anxiety saya juga tetap kumat, dalam keadaan di rumah pun dimanapun juga kumat, ya udah berangkat aja gitu. Daripada saya tidak berangkat kumat juga, ya mending saya berangkat sekali-sekali untuk bisa membuat diri saya terbiasa juga nantinya. Nah, ini adalah bentuk latihan. Nah, secara tidak langsung kalian sedang mengasah pola pikir kalian, mental kalian untuk bisa terbangun kembali, untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa kuat kembali, dan akhirnya kalian akan punya nyali lagi untuk melakukan kegiatan aktivitas itu yang kalian takutkan itu. Itu adalah bagaimana cara kalian untuk melatih diri kalian, caranya untuk bisa membangkitkan mental kalian yang pernah down karena trauma. Itu sebelum naik, ya, sebelum kalian berpergian, mensugesti diri kalian bahwa kalian bisa, dan itu adalah hal yang tidak sama sekali menakutkan. Ya, walaupun pada dasarnya kalian takut, ya kalian harus berupaya untuk mensugesti diri kalian, merubah sudut pandang kalian yang buruk terhadap perjalanan, berpergian, kendaraan, dan lain sebagainya itu menjadi sudut pandang yang positif. Dengan begitu, ini akan menjadi kebiasaan, habits untuk kalian setiap berpergian. Nah, yang kedua, pada saat kalian sedang berpergian, GERD anxiety kalian kumat di jalan, ya. Entah karena kalian takut, entah karena kalian tidak percaya diri, entah karena kalian
mungkin juga mual, mahnya kambuh, ya, atau anxiety kalian kambuh. Kalian berusaha menepi dulu ya, menepi dulu kalau di kendaraan, atau kalian bisa berupaya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Carilah tempat-tempat yang lebih aman untuk kalian berhenti sejenak untuk menenangkan diri terlebih dahulu, ya. Minum air, atau kalian bisa lakukan upaya-upaya untuk bisa menurunkan rasa anxiety kalian yang begitu berat. Misalnya dengan menghirup aromaterapi, minyak telon atau minyak kayu putih, melegakan pernapasan, atau kalian bisa minta dipijat relaksasi. Itu sedikit menenangkan pikiran, badan kalian yang kaku tegang, dan akan membuat kalian jadi lebih nyaman lagi. Biasanya setelah itu terjadi, kalian akan lebih nyaman lagi, ya. Sama halnya dengan orang muntah ketika berpergian. Setelah apa yang dia sudah muntahkan, dia akan biasanya lebih sedikit nyaman begitu, ya. Begitu juga dengan kalian yang punya anxiety disorder. Ketika itu sudah terjadi, kalian harus menepi dan lakukan yang saya bilang tadi. Kalau ada air hangat, minum sedikit air hangat, ya. Itu yang bisa kalian lakukan ketika saat berpergian. Nah, yang berikut, ketika kalian jangan sampai kalian kapok. Jangan sampai kalian kapok untuk berpergian kembali. Pada saat kalian kapok, tidak mau lagi mengulang perjalanan-perjalanan seperti itu, maka seumur hidup kalian tidak akan pernah bisa berpergian. Karena apa? Karena kalian akan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai rasa trauma yang berat di dalam diri kalian selama punya pengalaman berpergian. Tapi manakala kalian coba lagi, tubuh itu, pikiran itu akan membuat merekam kembali itu menjadi sesuatu yang biasa saja, menjadi sesuatu yang baru. Itu sama halnya dengan kalian yang misalnya kalian yang lagi suka mabuk di kendaraan, lama-lama juga mabuk di kendaraan itu hilang gitu. Karena tubuh dan pikiran itu, bawah sadar itu butuh waktu untuk memproses itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya. Dulu saya waktu mau pergi ke laut memancing, ya, atau mencari ikan di laut pakai perahu. Awalnya itu muntah, awalnya itu mual-mual, pusing. Hari kedua pun sama, tapi kadarnya menurun. Hari ketiga mulai hilang, tidak ada rasanya. Hari keempat mulai sudah seperti biasa. Nah, itu karena apa? Tubuh dan pikiran, anxiety kita, pola pikir kita, itu akan merekam untuk bisa beradaptasi dengan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi dia akan berusaha untuk namanya adaptasi. Sama halnya dengan kita ketika ada di lingkungan yang baru, kita butuh penyesuaian. Ketika itu sudah terbiasa, maka akan menjadi tubuh sudah merekam, oh ini adalah kebiasaannya. Jadi gitu. Contoh, kalian yang saya kasih contoh lebih dekat. Kalian yang makanan pokok nasi saja, ketika kalian makan ganti jadi sagu, makanan pokok kalian seperti makanan orang Papua, kalian akan perutnya kaget. Tubuh kalian akan mungkin rasa aneh. Nah, itu karena tubuh dan pikiran itu butuh waktu untuk beradaptasi, tidak secepat itu. Ya, pada akhirnya kalian akan bisa makan sagu. Seperti itu contohnya. Begitu juga dengan tubuh kita pada saat kita berpergian. Penderita anxiety disorder itu kita berikan dia waktu untuk beradaptasi. Namanya adalah latihan. Dalam hal apapun itu, tidak hanya berpergian. Ini adalah contoh bagaimana kita atau upaya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan sesuatu
yang baru, padahal mungkin dulu juga sudah sering kita lakukan. Hanya karena ketika kita terserang kena anxiety disorder ini, semuanya kita takut berlebihan. Semuanya kita jadi rasa tidak percaya diri. Akhirnya kita tidak mau melakukan apapun ya. Mungkin hanya ingin di rumah saja, di zona nyaman saja. Padahal di rumah juga pun kumat-kumatan ya. Nah, ini teman-teman kita harus berpikir yang sadar, nyata. Jangan terus terbawa dalam ambang-ambang pikiran kita yang konyol ini ya. Kapan kita mau sembuh, kapan kita mau bangkit? Kalau kita tidak bisa mengasah mental kita, kapan pisau itu tajam ketika sudah tumpul tapi kita tidak asah kembali, maka pisau tadi itu akan tumpul terus ya. Untuk bisa melawan anxiety disorder ini, kita harus diasah juga mental dan pikiran kita. Teman-teman, mungkin ini tidak sebegitu relevan dengan kebutuhan kalian terkait anxiety disorder, tapi saya yakin ada beberapa orang yang tidak berani sama sekali untuk berpergian. Semoga ini bisa membantu. Semoga ini bisa mewujudkan mental kalian kembali dan kalian bisa merubah sudut pandang terhadap aktivitas di luar ya. Yang saya maksud ini adalah aktivitas seperti berpergian ini itu menjadi sudut pandang yang lebih positif lagi dan menyenangkan buat kalian. Semoga ini bisa menjadikan mental kalian lebih kuat dan kalian berani untuk mencobanya. Teman-teman, kalian itu pasti bisa. Kalian pasti kuat, hanya saja ini belum terasah kembali. Mulai asah dari sekarang, saya yakin kalian bakalan tajam kembali ya, seperti dahulu. Oke, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.